pengumpulan tugasnya juga baru 50% dari jumlah murid-murid yang ada di dalam satu kelas. Kemudian saya meminta solusi kepada Bu Diah, gitu ya Bu ya. Ya, gini. Bu Diah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya mau cerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Baik, Bu Winda. Apa yang mau Ibu ceritakan? Begini, Bu Dian. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pelajaran dari saya. Selain itu, murid-murid saya juga mengerjakan tugasnya itu tidak maksimal yang dikumpulkan. Kira-kira hanya ada 50%. Jadi, menurut Bu Winda, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu. Menurut Bu Winda, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran yang saya lakukan itu sepertinya membosankan. Kemudian terlalu monoton, saya terlalu dominan berbicara atau saya banyak berbicara di dalam kelas, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berbicara atau untuk aktif di dalam pembelajaran saya, Bu. Oh, begitu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan, Bu. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya, pembelajaran yang benar itu sebaiknya berpusat pada murid. Murid diminta aktif dalam pembelajaran. Kemudian mungkin ada speaking-nya ataupun games-nya supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu, Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak, Bu, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Oh, adakah sumber belajar selain buku teks? Saya pikir banyak, Bu, sumber belajar seperti YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren ya, Bu, seperti TikTok, Reel, Instagram gitu, Bu. Nah, betul sekali Ibu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti dari YouTube, TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, maupun laporan digital, Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini?
Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu. Terima kasih Bu Dia atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin. Selesai saya Bu, gitu ya.